aku tuh kadang-kadang masih bangun dan masih nggak percaya loh kalau aku udah punya 2 anak. Oh iya. Even till this day. Yang aku takutkan sebelum menjadi ibu adalah ketika aku tidak bisa membesarkan anak-anakku menjadi diri mereka sendiri. Semua orang sekarang mengira aku ngasih nama Kemala itu karena mamaku bikin drama musikal Kemala Hayati. Padahal aku tuh dari 2016 tuh udah sering banget posting tentang Kemala Hayati dan aku mengidolakan Kemala Hayati gitu kan. We cannot protect our kids from because we never know di luar mereka bersama-sama kita mereka akan ketemu apa dan siapa, tapi kita bisa membekali mereka dengan knowledge. Aku selalu berpikir ada sesuatu nih yang kayaknya hanya bisa aku pelajari, hanya bisa aku dapatkan pelajarannya ketika aku udah punya anak. Dan ternyata benar. Itu apa? Halo Panintian, welcome back to podcast Parenting Story bersama saya Ica. Di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang moms dan juga seorang penyiar radio nih. Tapi akhir-akhir ini juga sudah aktif di YouTube Indonesia. Dan please welcome, halo Kak Karina Laksmaningrum Surya Laksmi Ningrum. Panjang ya? Tapi kalau disingkat jadi Kai Surya aja. Halo Ica. Halo Kak, thank you ya. Makasih banget udah menyempatkan waktunya datang di Parenting Story. Nah, thank you for having me. Terima kasih aku udah diundang. Oke. Hari ini kita pastinya bakalan ngobrol-ngobrol tentang real life story of parenting dari Kak Kay ini. Tapi sebelum itu aku kayak penasaran dulu nih ya, kayak ada fun fact nih. Kalau Kakak ini adalah seorang penyiar radio. Nah, boleh tahu nggak sejak kapan sih Kak udah nyiar radio? Kebetulan tahun ini tahun ke-10 aku ya. Wah. Jadi penyiar radio. Pas banget. Karena aku mulai siaran tuh Desember 2015. Waktu itu juga di Kiss FM. Dari situ sempat pindah ke radio anak muda di tahun 2017. Terus karena sudah menjadi ibu di radio anak muda kan rasanya nggak relevan ya. Dan pada saat itu di pandemi ngomongin apa ya, TikTok Nation dalam tanda kutip gitu kan. Yang aku udah nggak relate karena udah punya bayi. Jadi kebetulan waktu itu Kiss FM kan berubah jadi radio perempuan. Jadi aku homecoming deh ke Kiss FM sampai sekarang. Tahun lalu sempat sabbatical berhenti siaran. Maret ini aku mulai siaran lagi. So this is my 10th year di industri media. Wow, keren banget ya. Berarti dimulai dari Kiss FM. Ya. Kalau jadi penyiar radio ini udah passion atau hobi atau udah cita-cita dari kecil? Lucunya, ini adalah cita-cita recehku, mimpi receh waktu masih kecil. Oh iya, jadi tahu kan kalau anak kecil itu suka main-main sendiri pada saat orang nggak nonton My Imagination gitu. Aku kan anaknya dilulu halulu banget ya. Betul. Dilulu halulu. Aku anaknya hayalan tingkat tinggi banget dari kecil. Dan pada saat orang nggak lihat aku main sendiri tuh aku kan dulu anak MTV banget ya gitu kan. Dulu sih tahun itu memang Iya, MTV jadi 90-an, awal 2000-an gitu. Dan aku tuh suka sosok jadi MTV VJ atau kayak award giver di MTV Music Video Awards kayak gitu-gitu. Nah, aku tuh dari kecil memang denger radio. Denger radio kalau di mobil dan mau itu di negara manapun waktu itu kita lagi tinggal, aku selalu denger radio dan kayak seru banget ya jadi penyiar radio tuh ngomong nyapa orang tapi ngomonginnya musik gitu kan. Karena aku anaknya seneng banget musik. Ya udah nggak nyangka sebenarnya akan menjadi penyiar radio. Dan aku juga baru sadar mungkin 2 tahun running bahwa tunggu. Dulu tuh kayaknya gue mimpi nggak sih jadi ini gitu. Karena apalagi SMP pulang ke Jakarta, Kiss FM itu kan dulu punya acara rock music gitu ya, rock weekend. Oh itu mimpi aku banget sih, karena aku anak sangat genre rock metal gitu. Jadi kayak ini jarang banget nih gitu, cuman ada di radio ini doang gitu kan. Makanya kayak pengen banget. Iya, aku cuma bilang, iya gila rasanya seru banget ya kali ya bisa bawain acara terus lagu-lagunya kayak gini, sesuai gue banget. Dan ternyata 2015 itu tercapai dan aku jadi generasi terakhir yang bawa
Rock Weekend, lagu-lagu metal. Setelah di itu Kiss nggak FM. ada lagi berarti? Karena Kiss FM setelah itu berubah jadi radio perempuan. Oke. Iya. Itu umur berapa Kak? Berarti pas di awal 25. 25 tahun ya? Iya. Oke. 25 Menarik tahun. sih, kayak kadang tuh emang kita nyeletuk aja tuh yang kejadian ya? Betul. Kadang bukan cuma nyeletuk sih, yang kita mimpikan waktu masih kecil itu kadang-kadang kalau kita Terwujud. ya bisa terwujud gitu, lucu aja, lucu. Tapi menurut Kakak sendiri nih, perkembangan radio sekarang tuh gimana sih Kak? Orang gimana ya aku menjelaskannya ya? Karena aku melihat sendiri bahwa pendengar radio tuh masih sangat banyak. Mobil masih banyak banget yang denger radio. Benar. Aku tuh siaran bukan di jam rame ya, jam 1 sampai jam 4 hari Senin sampai Iya. Jumat. Tetapi yang WhatsApp tuh masih sangat banyak. Bahkan ada ya sekarang karena udah digitalisasi dan Iya, radio iya. kita kan bisa di streaming juga kan. Itu dari kantor, dan kita kan banyak ngeliat posting-posting di sosial media yang pada lagi dengerin terus ngepost di storiesnya gitu Iya, kan. yes. Dari kantor, dari rumah. Jadi radio kalau dulu kan kita denger dari mobil selalu gitu ya, tapi dari mobil tetap banyak, dari rumah dengan streaming juga banyak, dan sekarang bisa lebih deket lagi karena penyiar tuh tampaknya terlihat kan. Iya. Sosial media udah bisa dicek nih penyiarnya siapa sih, gue kepoin deh gitu kan. Iya, kalau dulu kan kayak Bener, awal nggak misterius tahu gitu, banget. misterius. Nah. Bahkan waktu aku kecil kan aku kayak gila ya suaranya keren banget Iya. ya gitu. Terus pas ketemu, wow. Ini ya orangnya. Ini orangnya ya gitu. Ya jadi kayak sekarang nggak hanya suara aja yang kita dengar, tapi radio tuh udah menjadi penyiar radio tuh sudah menjadi personality yang menemani seseorang gitu. Oke, berarti masih digemari sampai sekarang walaupun udah ada yang digitalisasi kayak ada podcast kayak gitu ya. Kak? Betul. Tapi radio tetap dibutuhkan sih. Yes. Ngomong-ngomong tentang podcast nih, sekarang kayak Kakak lagi aktif-aktifnya jadi podcaster ya. Wow, iya sih. Betul sekali. Iya. Kayak ini di Inherviews ya kayak. Itu awal mula kebentuk Inherviews tuh kayak gimana? Boleh cerita nggak sedikit? Jadi aku dan teman-temanku kita berlima, the ladies of Pancatera, shoutouts to my beautiful ladies. Kita tuh jujur awalnya kolega. Kita kan dulu kita di tahun 2020 sampai 2025 kita membawa berita bareng di sebuah stasiun news channel berbahasa Inggris di Indonesia, Itu Today. lima-limanya. Kita bareng, jadi kita memang siaran bareng. Iya. Awalnya memang kita kenal di situ, kolega. Tapi ternyata kita tuh nggak tahu, mungkin dimulai dengan waktu itu tuh TV channel itu menurut aku punya culture kerja yang sangat inklusif dan nyaman sih ya. Dimana kita penyiar juga bisa ngobrol, bisa dekat, dan ternyata kita ngobrol, and we hang out outside of it gitu, jadi teman beneran. Iya. Sehingga waktu intinya adalah bulan Januari kita semua berhenti siaran di Today. Tanggal 31 Januari kita duduk bareng di lunch. Kita berempat karena waktu itu teman kita Karina masih nikah. Lagi nikah tapi di luar negeri, dia lagi di Amerika waktu itu. Ya udah kita lagi ngobrol aja, hai gitu kan. Nah kebetulan salah satu dari kita, Ines, itu temennya Melon, that is our producer. Dan kebetulan banget Melon itu hadir pas lunch itu, ikut. Iya. Dan dia dengan sangat mudah ngomong, kalian tuh ya ngobrol tuh seru loh gitu. Coba dia bikin podcast aja gitu. Masa sih? Langsung kan salah satu dari kita otaknya berputar. Aku tuh jujur, I have a lot of ideas, but I don't always have the power to execute. Execution tuh kadang-kadang buat aku agak sulit. Dan kita tuh ternyata saling melengkapi. Yang Jadi paling yang tim eksekusi siapa? tim eksekusi tuh udah pasti our lady boss Caroline Surahmat, itu tim eksekusi kita sih. Kalau tipe idea? Idea tuh kita semua. Semuanya. We take the time to creatively think about, karena kita semua kan memang what I love about my ladies is we have one thing in common, yaitu the growth mindset. Kita senang belajar dan kita dalam fase kehidupan dimana ternyata kita senang mendengarkan cerita satu sama lain gitu. And I think a healthy woman circle is about being able to listen. Karena kita tahu perempuan itu butuh didengar. Dan pengalaman kita kayaknya, I think the baseline why it was so good for us is
kebanyakan dari kita berlima itu memang we grew up with a story. Nah, you can watch our podcast for each of our stories. Kita membuka semuanya di situ. Tapi story kita tuh punya silver lining yang cukup mirip sehingga kita tuh meskipun personality-nya beda-beda, tetapi kita tetap bisa relate ke story-nya masing-masing. Jadi ini alasan kenapa bikin In Her Views, karena punya storyline yang hampir mirip. Selain kalau menurut aku tuh pertemanan perempuan itu yang sehat tuh seperti apa sih gitu. Pembicaraan yang mestinya dibicarakan oleh perempuan itu apa aja sih gitu, kayak what are the topics that women are supposed to be talking about gitu. It's not just gossip or jadi kan kalau a healthy woman circle supports you to grow, to become better, become better person, healthier person, mind, body and soul gitu. Dan itu energi, exchange of energy dan dan visi misi yang ternyata di kita tuh sangat kita mirip dan sama di situ. Yang kita cari tuh sama meskipun cara mencarinya beda-beda. Benar. Ini salah satu tips juga sih ya untuk kayak menjaga pertemanan itu biar lebih growth bareng, bertahan bareng, karena emang ada beberapa circle misalnya dia baik nih di depan, di belakang ngobrolin sama teman yang lain. Kita kan ada tuh yang episode 1 tentang women's circle, women's friendship ya. Dan aku juga jujur aku sangat surprise karena I have one small circle of friends yang masih temenan sampai aku dari kecil sampai sekarang, dan itu adalah di luar Pancatera ya. Itu adalah my trusted, my sisters also basically gitu ya. Dan ya ternyata ya begitu gitu. Kalau you just have to be able to be yourself. Kalau emang nggak suka ya harus bisa bilang nggak suka aja, gitu. Kalau teman kita salah ya udah ngomong aja gitu ya. Dengan cara yang baik. Gitu. Take note. Tapi intinya adalah di dalam sebuah pertemanan itu harus punya rasa ya, any relationship safety itu sangat penting ya. Kayak ketika aku mungkin sedang marah, aku sedang sedih atau sedang drop atau gimana, the safety to express not only the story but my emotion without being judged, itu satu hal yang sangat powerful. Dan itu satu hal yang selama ini belum saya dapatkan gitu. Di luar circle ini, 2 circleku ini gitu. Tapi pernah berantem nggak? Apa ya, kita pasti ada ups and downs ya sih. Cuman I feel like an argument is an argument, but hating is so yesterday. ngerti kan maksudnya? Udah berantemnya udah di situ aja, setelahnya diskusi, argumen, gitu, adu argumen aja gitu ya. Kalau buat kita lebih ke situ sih, karena kita udah masuk ke dalam tahap dimana kita kayak tahu ya, karena dia memang goalsnya seperti itu, jadi mestinya cara berpikirnya seperti itu. Jadi ya mungkin beda sama gue, karena terkadang kita terlalu ke-trigger sama perbedaan ya. Benar. I feel like we shouldn't be triggered by differences. Dan it's the powerful thing is to be aware that apa sih yang men-trigger gue. Dan ketika kita ketemu orang yang memang I think it's just being able to sit down and listen kindly, be compassionate, itu it's a gem, it's a rare gem. Sekarang kita mau ngobrolin life story of parenting nih ya, kayak langsung masuk nih ke life story of parenting. Tapi sebelum kita ngebahas tentang parentingnya Kakak sendiri, mungkin kita throwback dulu ke parentingnya orang tua. Orang tua Kakak gitu. Gimana Kakak menjadi seorang anak. Nah, kita mulai dari basic dulu nih, masa kecil. Nah, boleh ceritain nggak Kak sedikit masa kecil Kakak itu seperti apa? Tadi kayak Kakak pernah mention juga pernah tinggal di luar ya, di luar Indonesia. Mungkin bisa spill ke kita. Aku tuh anak pertama dari 3 bersaudara perempuan. Aku sempat lama sendiri, 5 years I think ya, 5 tahun aku sendiri sebelum adikku yang pertama lahir. Jadi memang perbedaan umurnya lumayan. Kalau dari segi parenting tuh aku merasa my parents are very patient with me. Why?
Because I was a very high energy and rebellious child. Aku tuh anaknya cukup sangat keras kepala sih. If you tell me to not to do something, I will do it. Gitu. Just to challenge authority gitu loh. Dan yeah, I have to admit that my parents are structured. Structure itu lebih ke gimana? Structured meaning gimana ya? Kalau strict banget sih dibilang juga enggak. Aku diperbolehkan untuk main, untuk bereksplorasi. Tetapi memang kalau satu hal yang aku ingat tentang masa kecilku tuh aku sangat sibuk. Sibuk, wow. Sibuk. Gimana Sibuk pindah-pindah. Ya. Sibuk dengan les-lesku. Sibuk dengan kegiatan. Tapi aku dengan secara gak langsung tuh benar-benar belajar di situ banyak melihat dunia gitu. So I grew up moving from one country to another karena bapakku kan diplomat ya, retired diplomat now di Kementerian Luar Negeri, dan dari kecil aku memang udah terbiasa bolak-balik luar negeri, Indonesia luar negeri Indonesia. Jadi ya memang gimana ya, udah aku banyak opportunity untuk belajar nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga. I feel like my parents have invested so much for our future, not for them, tapi for us, supaya kita, karena kalau mamaku tuh bilang perempuan tuh harus punya pegangan. Yes. Pegangan as in kalau ada apa-apa perempuan itu harus punya skill, harus bisa sesuatu yang mungkin bisa menghasilkan atau gimana gitu. Kayak misalnya aku dari kecil, ibuku seorang penari, penari tradisional, dan aku pun juga menari dan adik-adikku. So she has her own traditional dance company yang udah thriving selama 21 tahun berarti Desember ini ya. Iya, jadi my grandma taught her and she taught me bahwa perempuan tuh harus punya opsi. Sehingga suatu hari nanti, sehingga satu, kalau kamu sendiri, kamu bisa berdiri sendiri. Betul. Ketika berkeluarga, tapi kamu punya pegangan, kamu punya, maksudnya kamu punya kegiatan kamu, dan push comes to shove, kalau suami kamu membutuhkan help, kamu bisa membantu. Gitu. Kalau filosofi my maternal line tuh seperti itu ya. Gitu. So I found that very interesting, and that's why they invested so much in us, in our future, for opportunities. Aku les biola, piano, aku biola, piano, olahraga agak kurang sih karena aku nari juga, aku jadi penari juga gitu. Dan ternyata memang jujur ya, karirku itu semua datang karena pengalamanku itu semua. So I'm kayak waktu aku memutuskan untuk menjadi penyiar radio, waktu aku memutuskan untuk jadi untuk kan lanjut jadi MC, I'm used to being on stage. Dan Kak Mama bilang harus ada yang serius, dan kalau serius harus sampai selesai supaya ya kalau ada apa-apa kamu bisa ngajar. Kayak waktu aku baru lulus kuliah pulang ke Indonesia bingung ngapain gitu kan, aku sempet, atau awal karirku aku jadi penyiar radio, why it's a passion thing, karena I had to work 3 jobs to be able to support this gitu. Jadi kuliah harus gitu kan, kuliah udah selesai. Jadi kalau buat my parents, I've always been the type with very strong Eastern values, kayak adat budaya Indonesia Timur lah yang sangat kuat. Hanya memang bertolak belakang dengan kita yang tumbuh di luar negeri. Ada. Karena di rumah sangat kuat, jadi kayak bahasa Indonesia tetap harus bisa ya, gitu kan, malu ya kalau orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Karena aku juga melihat ya aneh juga ya, ada beberapa yang gitu yang tinggal di luar tapi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia harus gitu, karena memang keluargaku my family is a very culturally rooted family, filled with very strong values gitu, dan itu turun memang gitu, very strong values, dan aku merasa di situ karena di luar negeri itu it was very at sometimes confusing gitu. Aku baru bisa memilahnya sekarang kali ya setelah dewasa. Kayak dulu soalnya kenapa aku jadi orang yang seperti ini, dan ternyata sering clash juga sama orang tua atau sama mama gitu ya, karena my mother is very easternly rooted, you know,
culture gitu kan, dia juga membesarkan kita dengan budaya Indonesia di rumah. Tetapi budaya yang kita serap di luar rumah itu kan berbeda. Yeah. And as children, you as a child menyerapnya jadi dua-duanya. Tetapi kita baru mungkin berjalan dengan waktu baru bisa, yang mana yang bisa gue ambil, yang mana yang bisa gue lepas gitu kan. Itu kan kita belum punya maturity-nya di situ. Kita kalau sebagai anak kan kita baru bisa menyerap ternyata gitu ya. Dan ternyata itu sangat berpengaruh sama fondasi me and how my relationship with my parents gitu. But they always admitted that I was very independent. Dampak pola asuh yang kayak kakak rasakan waktu kecil tuh berdampak nggak setelah menikah gitu? Berdampak. Kayak gimana gitu? Berdampak, karena itu sangat berdampak dengan cara aku mencari partner kan. Gimana tuh, boleh? Wah, lama sekali, sulit sekali mencari. Panjang ya ceritanya, nih berapa SKS ini nanti ya? Enggak sih, sebenarnya it's very simple. Yang kita butuhkan tuh kan orang-orang punya kebutuhan yang berbeda-beda ya. Dan kalau untuk mencari partner hidup memang gimana ya, sulit. And I really do believe it's very important gitu, karena aku lama mandiri kan jadinya gitu. I started my career at 25. I thought dulu kan semua perempuan tuh kayak punya goals pengen nikah umur segini kalau pengen nikah ya. Kalau kami mimpi ya kayak Disney generation tuh semuanya mencari Prince Charming ya. Jadi punya goals pengen nikah gitu, punya anak gitu. No, I've always loved children, I've always wanted a family gitu. Dan dulu aku berpikir kayak my mom got married at 24 and had me at 25. Umur segitu oke lah, udah lulus kuliah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya karir gue aja baru mulai umur 25 gitu kan. Tertutup tuh karena itu. Iya, enggak juga karena kan growing up like that has its ups and downs, dan ternyata memang banyak sekali yang numpuk. Jadi aku tuh sempat sakit. Jadi aku lulus kuliah di umur 21, aku pulang ke Indonesia umur 22, itu aku sempat sakit 2012. Dan sakit, I was diagnosed with SLE at the time, lupus. Lupus. Dan itu sembuhnya lama sekali. Waktu itu 2012 ada masa aku tuh di rumah sakit 3 minggu ya. Dan itu aku nggak bisa jalan sama macam. Short story, recovery-nya lama. Dan pada saat itu aku kerja di office, dan di situ aku sadar aku berarti nggak bisa kerja di office. It's hard for a person with an autoimmune disorder to have to adhere to office regulations karena obligasi jam kantornya nggak bisa kita nego kan. Benar. Kita harus mengikuti. Betul. Makanya di situ aku bingung. Gue nggak bisa kerja di kantor nih gitu. Padahal aku lagi cukup enjoy dengan kerjaanku pada saat itu gitu. But I had to give it up because I knew I had to heal first. I had to take time. Dan ya udah 25 aku akhirnya jadi penyiar radio, dibukakan jalannya untuk menjadi penyiar radio. The rest is history. Tetapi di situ aku baru berpikir, gue mau fokus sama diri gue aja deh gitu kan. Jadi ya, so my story is out in the open. If you've watched my podcast, you know I went through a very toxic relationship. Nah itu selesai di 2012 tuh. Jadi salah satu kenapa aku bisa sakit mungkin karena udah numpuk mentalnya di situ juga kali ya. Nah di situ intinya karena ada traumanya juga, I have trust issues. Jadi memang pemilihan partner itu ternyata penting. Di situ aku belajar bahwa kita nggak bisa nego sama yang namanya standar kita. So you are a certain person, you need dan aku bener-bener fokus sama diriku sendiri. Kayak aku fokus sama karirku, aku fokus sama self development, really getting to know myself. Dan karena aku tahu autoimun itu kan sangat dekat dengan keadaan mental kita ya. Iya benar. It's very very important to have a healthy mind, body, and soul. I thought the first thing I had to do was the mind part, getting to know myself, learning about self love. I didn't learn that growing up. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang harus aku pelajari tentang diri aku sendiri, yang akhirnya ya berdampak ke list kriteria yang sangat panjang gitu ya. Tapi ternyata when you wait and keep yourself busy with yourself, ternyata akan ketemu juga. Itu ketemunya di umur
deketnya di umur 29. Oh, 29 tahun. Ya. Tapi aku sebenarnya udah kenal suamiku, kenal doang ya. Kita nggak ada teman dekat, we have close mutual friends for a while. Kayak aku udah kenal cukup lama, tapi tahu tentang one another tapi nggak deket. Tapi deketnya di tahun 2019 dan nikah 2020 pandemi. Oh, pas pandemi. Pandemi itu mengakselerasi semua ya. Mungkin kalau nggak pandemi nggak secepat itu kali. Karena pandemi itu kayak ngapain lagi nikah kali ya gitu. Tapi emang banyak kejadian sih. Terus katanya kalau nikah di pas pandemi itu nggak biayanya nggak banyak. Betul, betul. Karena orangnya terbatas. Yes. Tapi kita juga bisa streaming kan. Iya, jadi orang juga nggak kelewatan. Iya, iya benar. So it was a great idea because all of my friends who were abroad, yang obviously kalaupun kita nikah di sini belum tentu bisa terbang, tapi tetap bisa ikut menyaksikan. Gitu. It was so perfect. The way I was raised sangat mempengaruhi satu my selection of partner. Yes. Because I knew I wanted children and I knew that my children would need a good father. Ya pastinya kan. Dan salah satunya juga yaitu yang mamaku bilang itu ternyata benar sekali. Akan ada masanya di mana kita sebagai perempuan juga harus suami mungkin membutuhkan gitu, bantuan ekstra. Karena di hari gini sangat sulit ya. Benar. In this economy kalau kata Gen Z hari ini. Tapi nggak cuma in this economy. Kayak kita tuh udah generasi sangat berbeda. Kalau dulu generasi orang tua kita, satu orang bekerja, cuman bapaknya aja yang bekerja itu udah cukup untuk bisa menghidupi satu keluarga. Betul. Kalau sekarang tuh kayaknya nggak bisa deh. Harus dua-duanya ya. Kecuali kalau lo ya warisan. Pewaris, mengandalkan warisan, bukan perintis ya mohon Anda. maaf gitu ya. Jadi I'm not saying that even yang punya warisan tuh nggak working hard gitu ya. Tapi kalau memang nggak punya opsi itu, nggak punya opportunity itu, jadi memang sulit sekali for one income company gitu kan. Single income company sangat betul, family sangat sulit. Itu juga apalagi sekolah juga makin mahal. Nah itu kan parenting. Itu semua kepikiran. Tapi iya. But I think it matters. It matters. Dan gimana ya, sangat mempengaruhi karena I grew up very independent and my parents itu pasrah sih kayaknya sama aku ya. Ada momen dimana kayaknya orang tua aku tuh kayak yang penting kamu tahu ya core values-nya tuh jangan sampai begini, terserah lo deh gitu ya. Udah sampai kayak gitu kayaknya because I'm very adventurous, I'm high energy, I'm very dalam tanda kutip rebellious, kayak I always challenge myself and the things around, the norms around me. Why does it have to be like this? If I can be like this, kayak aku memilih olahraga rugby itu kan juga sebenarnya dipertanyakan sama semua orang. Gitu. Kamu tuh ya paninti aja terus. Emang kenapa sih? Itu program khusus belanja ibu dan anak, produk terkurasi, hemat ratusan ribu, gratis ongkir tanpa syarat, berhasil banget deh pokoknya. Kenapa diam? Ini orang lagi download Paninti app. Download Paninti app sekarang. Berarti sekarang Kak Kai udah punya 2 orang anak. Betul. Boleh spill nggak namanya? Yang anak pertama namanya umurnya Kemala, 3,5 tahun. 3,5. Oh, udah 3,5 tahun. Ada Bibi Lili baru 2,5 bulan. 2 bulan lebih. Oh iya, baru lahiran kemarin ya? Iya, baru lahiran. Pas bulan apa Kak lahir? Mei ya. Cantik-cantik deh namanya Lili sama Kemala. Tapi itu Indonesian banget ya. Karena anak-anak orang tua sekarang ya Kak banyak kayak ngasih nama anak tuh kadang kita nggak bisa nyebut gitu, kayak Euro apa gitu. Iya, Kemala memang sangat Indonesian. Jadi Kemala Kila, ya. Sama Lili itu sebenarnya nama panggilan, tapi nama tengahnya memang Sang Sekerta. Iya, menarik sekali. Menarik. Nggak, aku percaya kalau ngasih nama ya, karena nama tuh doa ya. Kalau ngasih nama itu nggak cukup hanya ngasih nama yang cantik. Karena menurut aku perempuan juga harus didoakan untuk punya untuk punya wibawa. So I told my husband, a pretty name is not enough because a woman can't always stay pretty. Being a woman is very messy.
And setuju, a setuju. name harus ada bobotnya namanya, karena Iya. kita mendoakan mereka juga punya kekuatan itu. Kalau buat aku itu yang mungkin makanya kalau pokoknya pro nyari nama cantik tuh suamiku. Wah, keren sih. Kalau aku harus kasih nama yang memang ada bobot filosofinya di situ. Kalau artinya karena a name is going to be the identity path of the child sampai besar. Gitu. Nggak bisa dikasih nama yang lucu karena sampai besar kayaknya nggak lucu lagi deh dipanggil sama nama itu. Ngerti kan? Bener, Harus ngerti, timeless ngerti, gitu loh. Ngerti. Tapi apa makna Kumala itu Kak sebenarnya? Jadi Kumala tuh sebenarnya gini, it's very funny. Aha. Kumala itu aku itu sangat mengidolakan ceritanya pahlawan nasional Indonesia Kumala Hayati. Oh, menarik. Oke. Jadi sejak dia diangkat, pokoknya akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan nasional, I think it was a couple of years, 2016 deh kalau nggak salah ya. Kumala Hayati itu ceritanya sangat luar biasa dan aku tuh pengen banget kalau punya anak perempuan ngasih nama Kumala. Gitu. Iya, It's a iya. beautiful name. Dan kebetulan aku tuh udah it's been on top of my list, apalagi sejak aku tahu anakku perempuan gitu kan yang pertama. Iya. Nah, yang bikin aku agak tuh mamaku tuh bikin drama musikal Ah? Kumala Hayati. Oke. Dan semua orang sekarang mengira aku ngasih nama Kumala itu karena mamaku bikin drama musikal Kumala Hayati. Padahal aku sebenarnya- tuh dari 2016 tuh udah sering banget posting tentang Kumala Hayati dan aku mengidolakan Kumala Hayati gitu kan. Dan jadi kayak ya sudahlah nggak apa-apa deh. Tapi itu nama dengan doa gitu kan. Iya, Yang penting setuju. nama dengan doa. Setuju. Tapi Kak, kita ngomongin lagi tentang parenting ya. Ada nggak hal yang mungkin Kak Kai takutkan sebelum jadi ibu? Yang aku takutkan sebelum menjadi ibu adalah ketika aku tidak bisa membesarkan anak-anakku menjadi diri mereka sendiri. Oh, oke. I think that's still my biggest fear sebelum menjadi ibu dan my biggest fear for their future. Karena aku sangat mengetahui rasanya besar menjadi anak tidak bisa menjadi diri sendiri. Karena tadi banyaknya ini ya Kak Kai, karena masa kecilnya harus banyak yang dilakukan, makanya pengennya anak-anak pengen terlepas lah dari hal-hal Sebenarnya yang yang aku lakukan itu juga yang aku suka semua. tapi Aku merasa gimana ya, ada banyak hal that was out of my control waktu aku masih kecil. Banyak hal yang misunderstood deh gitu loh. Kayak misalnya ya aku nih sebenarnya begini, tetapi society wants me to be different. Or molding orang-orang di sekitarku tuh perempuan tuh nggak boleh begini, nggak mestinya kamu tuh seperti ini gitu. Dan ke-trigger ketika melihat aku yang berbeda cara berpikirnya gitu. So I know what it's like to have to hide who you are, and I don't wish that for my children. Dan aku sangat takut belum aware dan sembuh dari situ aja sih. Aku selalu belajar untuk bisa melihat authenticity-nya anak-anak aku supaya mereka comfortable untuk ingin menjadi diri sendiri. oh gitu ya. Oke. Tapi aku penasaran deh, kapan sih momen pertama kali itu kayak Kak Kai, oh aku udah jadi seorang ibu nih sekarang gitu. Kadang kan banyak nih ibu-ibu baru, terutama untuk pertama kali jadi ibu ya, kayak denial, kayak itu bukan anak, sampai baby blues kayak gitu kan. Nah, kapan momen itu? Aku tuh kadang-kadang masih bangun dan masih nggak percaya loh kalau aku udah punya 2 anak. Oh iya. Even till this day. Because 2012 waktu aku sakit itu sempat ditanamkan di dalam pikiranku bahwa aku belum tentu bisa punya anak. Karena untuk mempertahankan sebuah pregnancy and autoimun itu sangat luar biasa. Sulit. Aku aja yang udah remisi, itu waktu hamil ada aja komplikasinya gitu. Di awal atau di akhir. Waktu Kumala di akhir, waktu Dalina di awal. Waktu Lily di awal. Jadi meskipun aku lagi sehat-sehatnya pun, hormon itu sangat mempengaruhi physical penyakit gitu ya. Jadi aku tuh kadang-kadang masih, oh my god, I have 2 kids. Karena aku inget banget, kayaknya I think it's a trauma or I don't know, sebenarnya nggak tahu. Nothing is impossible ya. Semua kan
kita bisa berdoa dan whether it's given to us or not itu kan bukan kuasa kita ya. Iya betul. Tapi aku memang dulu sempat takut apakah aku bisa punya anak, apakah pregnancy-ku akan smooth atau gimana gitu. Jadi even till this day aku tuh masih kadang-kadang sulit percaya bahwa aku punya udah sekarang bahkan udah 2 anak gitu. Dan aku masih kayak gitu sih. Tapi baby bluesku tuh datang bukan karena kayak sulit banget sih ini bukan. Baby bluesku tuh datang lebih dulu ya waktu yang pertama ya. Karena situasi yang mengharuskan aku untuk kerja lebih cepat, tidak bisa adaptasi dengan tenang gitu kan. Jadi bukan karena baby bluesku tuh bukan karena the things that I have to do as a mom, tapi lebih ke the things I couldn't do at the time as a mom. Gitu. Jadi karena kayak misalnya ada istilah kan masa kecil dirampas gitu kan. Ini kayak awal-awal aku menjadi ibu tuh kayak terpaksa banyak yang tidak bisa aku lakukan gitu. Aku merasa tidak bisa dinikmati gitu. Yang mestinya sebenarnya bisa dinikmati. Tapi there is a reason I think why a lot of research says mempunyai anak di umur 30 tuh ternyata paling ideal karena ternyata mentally aku jauh lebih kalem di umur segini dibandingin I cannot imagine having a child at 24, 25. Sesuai rencana awal gitu ya. Sesuai rencana awal. 25 terus punya anak kayak gitu. Karena it's mentally draining. Very, very draining. Iya benar. Capek banget, nggak tidur, nggak ini gitu. Di umur segini kita udah lebih bisa mengasah emosi. Dan aku tipe anak yang sangat sulit mengasah emosi gitu loh. Dan aku masih bisa kalem dan aku kan I'm very easily overstimulated, very hypersensitive. Jadi kayak di umur segini aku jauh lebih mudah. Jadi kayak yang aku dulu sih kalau aku ngedenger yang begini gue udah teriak kali ya gitu. Tapi kalau sekarang kayak aku masih bisa gitu. Ternyata the depths your age matters ternyata gitu. Itu yang aku lihat dan mungkin aku tidak diberikan keluarga dan anak di umur 24-25 karena ya itu tadi. Aku nggak bisa ngomong untuk orang lain. I was not mature enough for this. Tapi dari diri Kak Kai sendiri ada yang berubah nggak setelah jadi ibu? Oh banyak. Oke. Banyak seperti sekali. apa? Karena aku merasa I know that a lot of people think I'm probably selfish, tapi buat aku, motherhood is the privilege of getting to know myself better. Dan aku percaya bahwa anak itu bukan hanya sumber rezeki, bukan hanya seorang personality apa, tapi anak itu has a specific reason for us as a mother. Apa yang kita dapatkan dari anak, ada yang kita dapatkan dari anak gitu, bukan cuman ya kita harus ngebesarin dia atau apa, enggak, tapi sebagai on self awareness journey ya ternyata aku selalu berpikir kan no, there is something that aku tuh punya feeling dari dulu seperti ini. Kenapa banyak orang nanya kenapa kamu mau punya anak gitu. Aku selalu berpikir ada sesuatu nih yang kayaknya hanya bisa aku pelajari, hanya bisa aku dapatkan pelajarannya ketika aku udah punya anak. Dan ternyata benar. Itu apa? I was diagnosed with ADHD at 33 years old. Karena waktu itu postpartum depressionku tuh mulai terlihat. Dan aku udah nggak bisa berfungsi gitu. Kayak what's going on gitu kan. Kayak aku udah nggak bisa mikir, udah semakin pelupa, semakin easily triggered, semakin nggak tenang, semakin pokoknya nggak ini. So I decided to go to seek professional help and they had me assessed dan ternyata aku mild ADHD yang sebenarnya sih udah terlihat banget dari kecil gitu. Jadi pantas aku tuh sempat ada baca di bio-nya Kak Kai itu ada Spicy Mom. That's right. Nah itu ada hubungannya dengan ini berarti. That's right. Oh aku baru pertama kali sih jujur dengar istilah ini gitu Kak. Iya, jadi kan istilahnya sebenarnya when you have either autistic spectrum disorder atau ADHD itu kan masuknya di neurodivergent kan.
Oh iya Dan, benar, neurodivergent. benar. Neurodivergent sekarang kan istilahnya seperti itu. Oh gitu. Dan ya neurospicy is just a fun way of saying it aja sih sebenarnya. Iya. Dan ternyata memang itu my first baby was there to show me who I really am. Oh oke. And my first child was the catalyst of me owning my being fully aja gitu. Aku tuh belajar mengenal diriku sendiri lagi and my depth gitu karena ada anak pertama ini gitu. Dan itu menurut aku di situ aku bersadar, oh ya ternyata memang anak-anak itu datang untuk memberikan kita pelajaran khusus gitu. Kenapa anak ini? Kenapa untuk kita di saat yang itu dan ternyata di situ. So semua yang dari dulu jadi pertanyaan buat aku, oh make sense ya ternyata. Now I have a very a much deeper knowledge of myself in terms of self awareness dan segala macam. Dan di situ aku baru mulai explore lagi tentang hal-hal yang dulu nggak pernah kepikiran menjadi hal-hal yang mestinya kita tahu tentang diri kita sendiri. Iya. Tapi kakak menurut aku tuh hebat banget sih, maksudnya bisa melawan itu tuh dengan nyari tahu, belajar lagi gitu. Tapi ada kan sebagian mungkin orang ibu lain mungkin yang kayak nggak sanggup nerima hal itu gitu. Tapi aku pas dengar cerita kayak, wah aku sampai merinding gitu. Ternyata dari masa kecil yang seperti apa masih bisa kuat, masih bisa sanggup untuk jadi ibu dan mengajarkan nilai-nilai baru untuk anak-anaknya gitu. Luar biasa. Oh thank you so much. Sebenarnya bukan itu intentionnya sih, karena aku melihat bahwa ibu yang bahagia akan insya Allah ya bahagianya itu akan terlihat dan menular ke anak-anaknya karena kita bisa lebih kalem. Kalau kitanya stres, anaknya ikut stres kan gitu. Itu kerasa banget sih, dan anakku tuh sangat sensitif dengan itu. Every time I feel like I'm just a little bit stressed tuh dia udah bisa kayak ngerasa. Dan aku, I know because I'm extra neurospicy, aku kadang-kadang harus benar-benar lebih aware lagi gitu. Nah, tapi dari kakak sendiri nih, ada nggak sih kayak prinsip prinsip utama yang mungkin dipegang? Apalagi sekarang kan dunia digital ya kak, kayak gitu. Crazy sekali gitu, berita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. You know what? I grew up as a rebellious child. I can tell you, if you tell them no, they will do it anyway. Itu benar. Jadi benar. kayaknya ini pola parenting orang tuaku ya. They trusted me enough to learn and make mistakes. Tapi dibekali dengan fondasi yang kuat. Jadi aku tuh tahu meskipun aku challenge norma yang ada di sekitar aku dulu ya. Ini kan I reflect. When I parent my kids, I always put myself in a position when I was a child. I think a lot of parents forget that you were a child once too. Dan journey aku sebagai parent, aku selalu berpikir, oke, di umur segini gue kayak apa ya dulu ya gitu. Masih inget gak ya aku di kayak umur 3 tahun tuh, waktu itu aku tuh seperti apa dan dikasih masukan apa, diajarin apa, mengalami apa, supaya aku lihat nih apakah relevan masih pelajaran aku yang aku dapatkan waktu aku masih kecil bisa diterapkan di anakku juga. Karena I feel like it's so overwhelming these days. I mean, as you know, aku banyak belajar, aku banyak baca buku, aku banyak ini. It comes naturally to me learning ya. Tapi nggak usah buat anak-anak, buat aku sendiri aja. Informasi itu banyak banget sekarang. Gentle parenting lah, apa kind of parenting lah, yang anak nggak boleh dimarahin, nggak boleh di say no, what gitu. How can you not say no gitu kan? And it depends on the child juga apa yang bisa kita aplikasikan. Tapi yang aku lihat tuh parenting sekarang tuh itu dia. Kita hanya bisa membekali fondasi yang kuat. For me personally, we cannot protect our kids from because we never know di luar mereka bersama-sama kita, mereka akan ketemu apa dan siapa, tapi kita bisa membekali mereka dengan knowledge. I think that's the reason why they call it knowledge as power, because we're not always there to protect them. They have to learn to protect themselves, and it's our responsibility to give them amunisi yang mereka butuhkan untuk bisa menjadi manusia yang mandiri gitu. Benar. The biggest lesson for me that I thank my parents for is that meskipun mereka tuh
meskipun kadang-kadang ya perkembangan ya pada masa itu kan ada mold society yang masih dibebankan ke kita ya. Yeah. The way the parents have to raise kids yang sesuai dengan norma-norma society. Itu kan generasi X Yeah. dan baby boomers masih seperti itu. Millennials, we are the ones who challenge these norms. Dan di situ kita belajar untuk menjadi sedikit lebih otentik gitu. Sedikit lebih otentik. Kenapa aku bilang sedikit lebih otentik? Oh, aku sekarang otentik banget. Tetapi perjalanan aku untuk bisa confident in my own authenticity growing up in a society like the Indonesian society is very difficult and very lonely gitu. Dan aku tidak mendapatkan assurance bahwa it's okay to be lonely when you are yourself. Oke. Gitu kan. Dan itu yang aku pelajari bahwa yang penting adalah kita tahu hal-hal esensial yang harus diketahui oleh anak-anak to be able to protect them, for them to be able to protect themselves dari hal-hal yang membahayakan keselamatan mereka, mind, body, and soul. Yeah. Jadi itu menurut aku prinsip yang aku pegang sih, karena we can't control them, Yes. they're their own personality and human being. Kita tidak bisa nge-mold mereka menjadi sesuatu yang mereka bukan. Itu I tried that, not work. So I won't force it on my kids. Benar. Dan yang bisa kita lakukan adalah itu. Yes. Mereka punya kewajiban untuk explore dunia ini. Kewajiban loh. Kenapa aku bilang kewajiban? Karena mereka harus mengeksplor. Kalau kita kurung mereka nggak akan lihat apa-apa. Benar, Malah setuju. akan jadi bahaya ketika mereka baru lulus, ya kan, baru dewasa, baru bisa explore tuh menurut aku bahaya. Iya betul. Karena whatever we teach them, it has to be applicable kan. Yes. Gitu. Ini juga terjadi sama aku sih. Aku juga orang tua tipenya yang kayak percaya aja sama anak. Gak ada yang kayak kamu harus di rumah aja. Bahkan aku dari tamat SMP udah keluar dari rumah. Maksudnya nggak sekolah di lingkungan, nggak dijaga orang tua lagi, tapi Yeah. udah berani untuk memutuskan sendiri mau sekolah di mana gitu. That's why sekarang kayak ngerasa apa ya? Kita dipercaya sama orang tua aja, dan aku nggak pengen untuk mengecewakan orang tua. Itu aja sih yang aku rasakan sekarang gitu. Yeah. Ternyata dampaknya kayak gini gitu. Nah itu kayaknya yang agak bahaya sih. Why, kenapa Kak? Mental takut mengecewakan orang tua. Oh iya ya, itu menurut bahaya aku berarti. menurut aku tuh agak no, Iya. it's unless it's your own innate responsibility sih sebenarnya. Ada yang memang saking takutnya mengecewakan orang tua, mereka jadi takut bergerak. Nah Iya itu sih. Iya, itu yang benar. nah kalau kamu kan balance kan. Iya, aku nah, balance. itu yang menjadi salah satu hal yang aku apalagi sebagai anak pertama ya. I have to reparent myself di situ bahwa wow, anak pertama tuh ternyata baggage yang dibawa tuh berat sekali untuk bisa menjadi diri dia sendiri. Nah, suamiku tuh juga anak pertama gitu. Jadi ternyata I come to the conclusion anak pertama tuh ada dua. Ada yang patuh banget, Ada yang rebellious rebel banget kayak gue. Jadi tapi and I think it's like that for a reason. Hanya kita mau belajar atau enggak gitu. Iya. Ya, tapi that's prinsipku salah satunya adalah I want them to become themselves gitu, authentically, and I want them to get to know who they are as early as possible. Dan aku juga ingin belajar dari pelajaran hidupku sendiri gitu ya. Aku harus bisa lebih aware gitu loh. Ketika aku mengulang pattern-pattern dulu yang mestinya sudah bisa aku lepas. Itu pelajaran setiap hari sih. Iya, betul. It took two to make the baby, so it takes two to raise the baby, right? My husband and I have to raise the kids together kan. Iya, Kalau iya, aku iya. tidak bisa bahagia, aku dan husband tidak bisa bahagia, anak-anak lihatnya apa gitu. Because a woman is not supposed to be hyper independent or independent for a very long time. It's not impossible to be a good mother. It's not impossible to be present for your kids, to sacrifice for your kids, and still make your dreams come true dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Sebagai seorang ibu, society only acknowledges
my journey as a mother, but doesn't seem or forgets the journey that I have with myself. The one thing that I'm very thankful for, aku sekarang sudah dalam tahap lebih mengenal diriku. Aku tahu limitasiku di mana. I know my limitations. Gue nggak sanggup kalau begini, berarti gue butuh support untuk mengisi yang tidak bisa aku kasih. Gitu. Siapa itu support sistemnya?